Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Tentunya dengan sebuah harapan dari aku sih ya, bagi saudara-saudara kita yang bersolawat itu mengkonfirmasi lewat nomor WA yang sudah aku sediakan, ya, agar aku bisa berterima kasih ya secara pribadi. Walaupun secara umum aku selalu mengucapkan terima kasih dan mengajak teman-teman semua berterima kasih di setiap awal kajian kita, ya. Namun kalau aku bisa secara pribadi itu kan lebih melengkapi ya, dan aku merasa lebih puas gitu. Selama ini banyak teman-teman yang tidak mengkonfirmasi ya, jadi gimana aku mau berterima kasih secara pribadi. Tetapi itu pilihan lah ya, karena memang di agama kita dibolehkan membuat sebuah keputusan tentang kebaikan, apakah itu akan diam-diam atau dipublis gitu, kira-kira begitulah bahasanya. Itu keduanya sama-sama diperbolehkan dengan alasannya masing-masing gitu ya. Namun demikian secara pribadi gue sih sebetulnya aku ingin kalian begitu bersolawat terus mengkonfirmasi lewat WA gitu. Jadi aku bisa berterima kasih gitu. Oke. Selanjutnya untuk semua pewer yang ada di mancanegara dan di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diadu-adu ya dengan potongan video lain lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu. Nah, kemudian juga semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah menyelesaikan ya bagaimana pemahaman Quran surat Maryam itu ya, khususnya surat 1971, dan itu terhenti di edisi 9 tamat ya. Oke, ini aku hapus. Sekarang kita akan membahas hal yang lain. Yang ini menurutku sangat-sangat urgent supaya tidak disalahpahami oleh publik ya. Seharusnya sih informasi itu tidak hanya sumbernya yang mengkonfirmasi, tetapi yang menerima informasi pun seharusnya mengkonfirmasi. Itulah yang diajarkan oleh kita ya, yang apalagi kalau terkait dengan perintah tabayun itu sangat apa namanya? Sangat tepat sekali gitu ya. Aku sekarang akan menjelaskan yang sebetulnya itu sudah aku jelaskan, karena kalau nggak salah itu ada 2 kelompok seri video yang menjelaskan tentang itu. Dan sekarang
itu menjadi apa ya? Menjadi gorengan gitu ya, digoreng lagi gitu. Gini, aku jelaskan begini. Banyak yang konfirmasi kepada aku. Banyak itu artinya ya lebih dari satu gitulah kira-kira. Dan banyak yang bertanya-tanya dan meminta aku membikinkan video, dan dulu itu sempat aku bikinkan videonya ya, dan alhamdulillah booming sampai 13 atau 14 ribu viewer ya. Tidak ada yang di bawah 1000 itu, karena berseri juga tentang Panji Gumilang ya, seperti itu. Jadi gini loh ya, aku itu kerangka berpikirnya akademis. Ketika benar ya benar, ketika salah ya salah. Gitu, ya. Jadi bukan aku bela ini bela itu, enggak. Aku itu akademis. Parameternya benar dan salah. Ketika Panji Gumilang benar ya kita bilang benar, ketika salah ya salah. Gitu, ya. Setelah itu kan aku tidak pernah mengunggah lagi kajian-kajian yang itu terkait dengan Panji Gumilang, karena aku lihat juga kok semakin tidak menarik, meskipun terus saja itu dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang itu menjadi masalah di jagat medsos kita ya. Aku sudah nggak tertarik, dan aku dulu membahas juga karena itu kan diminta gitu loh, diminta, meskipun juga menimbulkan sesuatu yang di luar dugaan ya. Aku sudah sampaikan itu sampai puluhan belasan ribu viewernya, ternyata kontribusi iklannya sama sekali nggak masuk target, artinya blong, artinya zong gitu loh ya. Padahal aku memprediksi wah ini lumayan iklannya, kalau dilihat dari kontribusi viewer yang masuk itu nggak ada di bawah 1000, nggak ada, itu semua di atas 1000, kan berseri itu ada yang 14.000, 13.000, 10.000 gitu. Ternyata ya tidak memberikan kontribusi iklan yang dapat memenuhi target ya. Itu kan sudah aku jelaskan dulu. Aku dulu jelaskan tentang sholat ya, tentang sholat yang renggang-renggang itu ya. Tapi gini, ini kira itu dia harus bagi waktu juga, aku jelaskan dulu begini. Banyak yang konfirmasi ya kepada aku tentang Panji Gumilang ya. Banyak yang kemarin datang dari Malaysia ya. Datang dari Malaysia. Sebentar aku lihatkan supaya clear, supaya kamu tahu nanti kemana arah aku mau berbicara. Kalau enggak kamu ya enggak jelas nanti, maka aku jelaskan. Ini dari soleha kita Siti Safrena ya. Menurut pengakuannya beliau sekeluarga ini mu'alaf. Nanti kalau salah tolong dikonfirmasi, karena aku tidak hanya melayani 1-2 orang. Dan dulu ada yang bilang begitu dari Malaysia. Seingatku soleha kita ini Siti Safrena. Tapi kalau ternyata ada yang lain, ternyata salah orang, ya nanti dikonfirmasi. Gini. Dia bertanya tentang, tapi banyak juga yang Siti nak tanya guru Nia pasal kisah viral di sana, kisah Panji Gumilang itu apa pandangan guru ya. Nah, jadi ya bahasanya begitu, orang Malaysia kan, kita serumpun, tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu satu rumpun. Ya, seperti aku menjelaskan Al-Quran itu begitu, Arabian, Arabiyin, Arabiyun, rumpun Arab, jadi bukan bahasa Arab Al-Quran itu. Aku jawab begini, ya kalau dia benar aku benarkan, kalau dia salah ya aku salahkan. Cuman kadang-kadang juga itu berbau-bau politis, jadi aku nggak begitu tertarik. Ini dia.
Kamu nampakkan semuanya dari atas ke bawah. Oke, itu ya. Dan aku nggak bisa tampilkan semua ya. Ini beberapa. Nah, dari teman-teman Islam nggak bisa aku tampilkan semua ya. Berikutnya, nah ini yang menjadi keresahanku. Ada kafir yang mulai menggoreng itu. Jadi seolah-olah aku ini mendukung Panji Gumilang. Nah, ini yang berbahaya. Ya meskipun kafir itu pura-pura tidak tahu atau tahu sengaja dia kapitalisasi untuk ditembakkan ke khususnya ke aku atau umumnya ke Islam. Ya itu kita tidak tahu lah. Tapi yang jelas kafir sudah mulai menggoreng masalah ini. Sehingga aku seolah-olah mendukung pernyataannya Panji Gumilang. Padahal aku sendiri tidak tahu. Aku itu kan nggak punya waktu yang banyak untuk lihat video-videonya orang tuh enggak. Aku biasanya dikirimi atau berita ini atau disuruh bahas ini, baru aku konsen ke itu. Aku bukan yang punya waktu banyak gitu loh. Orang waktuku sendiri itu aja kurang-kurang kok untuk mengurusi masalahku sendiri. Ngapain juga aku lihat video-video. Jadi enggak. Jadi aku membahas Panji Gumilang sejauh yang diminta dulu, di request oleh teman kita dari ini mana? GCC ZCC Jogja, dan aku sudah tunaikan itu sekitar ada 3 atau 4 seri itu aku lupa. Setelah itu enggak. Ya. Yang sekarang apa pernyataan Panji Gumilang tentang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu omongannya Kanjeng Nabi Muhammad? Itu aku ya pernah dengar, cuman aku nggak lihat videonya. Aku nggak lihat video. Jadi aku nggak tahu apa ini. Karena ya itu tak pikir sudah semakin kesini semakin kemana arah nggak jelas, ada bau politisnya, ada bau segala macam lah, ada kontroversi segala macam gitu. Jadi aku sudah nggak tertarik, di samping aku nggak tahu. Ya jadi apa pernyataan Panji Gumilang tentang Al-Quran itu kata-kata ya Nabi Muhammad atau ucapan Nabi Muhammad, aku nggak tahu. Gitu. Nah, itu sama kafir mulai digoreng, seolah-olah aku dikira mendukung dia. Maka aku tegaskan, aku itu tidak dalam hal posisi mendukung siapapun. Aku berbicara keilmuan saja. Baik itu berbicara Islam, baik itu berbicara Kristen, ya itu berbicara ilmu saja. Maka ketika aku membilang bahwa Alkitab itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal, itu bukan aku juru bicaranya Saksi Yehova, juru bicaranya Kristen Tauhid yang dituduhkan kepada aku. Enggak, ya memang secara keilmuan begitu. Ketika aku berbicara Yahudi juga, aku bukan juru bicara Yahudi gitu. Cuman kan tuduhan-tuduhan itu terus ditembakkan ke aku. Tapi ya sudahlah. Makanya publik harus pintar-pintar juga ketika nonton videoku. Belum lagi yang dicolong-colong, diadu-adu gitu. Nah ini sekarang ada pernyataan dari kafir seperti ini. Berarti benar kata Panji Gumilang bahwa Quran itu omongan Muhammad yang mulia. Mui mana mui? Kapan kalian bubar? Sebab isi Quran aja kalian tidak tahu. Nah, dia masuk ke komen kita, ya. Masalahnya yang goblok dia atau kita? Gitu. Nih. Berarti nih, ya. Oke. Nah, ini karena Gra itu mau siap-siap juga. Ini datanya aku sampaikan dulu supaya kalian ngerti. Oke. Seperti yang aku bilang, kita membahas itu kan nanti di surat Al-Haq gitu ya. Itu ternyata kita dua seri. Maksudku gini. Itu sudah pernah kita kaji kemarin, dan kemarin dulu juga sudah pernah kita kaji. Jadi dua kelompok dan masing-masing kelompok berseri. Jelas ya? Nah, yang terlama ini, nih nanti kalian bisa lihat lagi. Bentar. Nih,
Lihat itu tahunnya, tahun berapa itu, lihat. Sudah nampak tahunnya, sudah tahu ya. Ini adalah ada yang 2.400, ada yang 4.000 power, ada yang 1.200 power, ada yang 2.000. Ini spektakuler juga ini ya. Dan ini sudah kita kaji 1 tahun yang lalu, 1 years ago. Lihat itu tuh, 1 years ago ada situ, sampai lihat. 1 year ago ya. Tapi memang benar, seingatku, nanti kalau salah tolong dikonfirmasi. Kita juga pernah bahas ini beberapa waktu yang lalu ya, dan itu juga berseri. Cuman data ini memperkuat bahwa kita sudah bahas 1 tahun yang lalu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 seri ini. Ya, nanti kamu bisa konfirmasi sendiri. Ya, ada 4 seri. Oke, sudah, kamu tinggalkan. Pertanyaanku, mungkinkah Gus Beti itu mendukung Panji Gumilang? Karena kajian tentang 100% fik Al-Quran, ya nanti bisa kamu lihat itu 100% fik, ya fik itu Al-Quran omongan Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran ya, omongan Kanjeng Nabi ya Muhammad. Nanti kamu bisa lihat ini, ketik ya. Ini sudah kita kaji 1 tahun yang lalu. Ya. 1 tahun lalu sudah kita kaji. Sebelum ke Panji Gumilang kan baru kemarin. Ya, di 1 tahun yang lalu. Panji Gumilang kan baru kemarin. Sedangkan kita ya Gus Beti 65 sudah membahasnya 1 tahun yang lalu. Itu datanya kan nggak bisa data apa namanya, rekam jejak itu kan nggak bisa dimanipulatif kan. Catatannya jelas 1 tahun yang lalu. PG itu baru kemarin. Dan gue tidak tahu menahu seperti gue bilang tadi. Gue nggak begitu terus mengikuti perkembangannya. Karena gue juga nggak ada waktu untuk hal yang begitu. Apakah mungkin 1 tahun yang lalu itu mendukung yang baru kemarin? Gitu loh. Ini kan kalau kita lihat kajian-kajian Alkitab, ini namanya masalahnya itu adalah anakronisme. Artinya mundur. Nggak mungkin 1 tahun yang lalu itu mendukung yang kemarin. Kecuali setelah PG mengeluarkan pernyataan itu, ini gue bikin. Misalkan ini ini misalkan yang 1 tahun yang lalu, terus gue baru bikin berikutnya untuk mendukung. Ini bisa. Ini masalahnya ketika PG belum viral gara-gara itu, kita sudah mengkajinya. Bagaimana terus gue diseret-seret sehingga seolah-olah gue itu sepemikiran dengan PG. Gue juga nggak tahu. Jadi maksud PG Al-Quran itu omongannya Kanjeng Nabi Muhammad itu sama nggak penjabarannya dengan yang gue jelasin. Nah ini sama si kafir mulai digoreng. Itulah yang membuat keresahanku. Ini kalau nggak dijelaskan ini bisa kacau. Sementara seperti aku bilang tadi, sebetulnya informasi itu tidak hanya diklirkan oleh sumbernya, juga harusnya yang menerima informasi juga itu mengklirkan apa yang kita diajarkan tabayun gitu. Bayangkan dari Malaysia sampai konfirmasi itu. Ya, berarti kan berita PG itu bukan hanya karena sekarang informasi kan terbuka. Bukan hanya sebatas negara kita aja, sudah sampai keluar juga.
Ya gue bilang seperti tadi, kerangka berpikir gue akademis. Bener ya bener, salah ya salah. Pijakannya harus, kalau kita berbicara agama ya kitab suci. Gue nggak dukung sapa-sapa. Ya. Kok masuk kafir bilang begini. Berarti benar kata Panji Gumilang bahwa Quran itu omongan Muhammad yang mulia. Mui, mana Mui? Kapan kalian bubar sebab di Quran, sebab isi Quran saja kalian tidak tahu. Kamu kafir yang goblok yang tidak tahu. Bukan kami orang Islam. Orang kamu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman aja kamu nggak tahu kok, goblok. Karena nanti itu dia pakai qaul. Qaul itu omongan, ucapan. Sama dengan firman. Firman itu ya omongan dan ucapan. Gitu loh. Ya. Jadi harus cerdas. Nah, seperti gue bilang tadi, gue tidak tahu Panji Gumilang bahasnya seperti apa. Kalau gue seperti ini, lu bisa konfirmasi di 4 seri tadi, ya. Itu 1 tahun yang lalu sudah gue bahas. Terus ngapain nama gue diseret-seret seolah-olah gue pro PG? Gue siapapun tidak ada pro-proan. Gue pro-nya kepada kebenaran. Gitu loh. Benar gue pro, salah gue kontra. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi jelas ya. Aku konfirmasi lagi seperti tentang sholat. Sholat yang jarang-jarang itu tidak rapat. Ya. Aku itu benarkan. Kan kajiannya ada. Artinya sholat seperti itu boleh. Karena apa? Mazhabnya juga ada yang seperti itu. Dan mereka punya argumentasi juga. Kan sudah aku jelaskan di video itu. Mazhab ini pakai hadis ini. Ada 2 sumber hadisnya itu. Begini. Sehingga jarang-jarang. Itu boleh memang. Dibenarkan gitu loh. Karena mazhabnya mereka tidak sama dengan kita yang rapat-rapat. Itu kan sudah aku jelaskan dalam 1 video khusus itu. Itu berseri juga ingatku ya. Tetapi ya, gue juga heran. Si Panji Gumilang ketika ditanya itu, dia kan menukil Al-Quran. Dan itu salah, PG salah. Kalau Panji Gumilang sholat renggang-renggang, terus argumentasi dia itu berdasarkan surat Al-Quran yang dia sebut, salah. Karena ayat itu yang dia nukil dari Al-Quran tidak dalam konteks berbicara tentang sholat, itu menjadi out of the topic. Ya, dan itu aku lihat sudah ada yang apa namanya? Mengkonfirmasi videonya sudah tersebar tuh, menurutku ya oke, aku setuju, memang salah. Kalau ya tolong perhatikan, kalau Panji Gumilang sholat renggang-renggang dengan menggunakan basic argumentasinya, dia menukil, aku lupa, belum sempat itulah karena sibuk ya. Nggak sempat begitu memperhatikan ayat mana yang dia baca itu. Cuman aku pernah cek langsung ke Al-Quran, tapi aku lupa ayat Quran surat apa itu. Aku bilang, ini Panji Gumilang salah ini. Karena ayat yang dia nukil itu tidak berbicara dalam konteks sholat, itu dalam konteks menuntut ilmu atau apa gitu. Sedangkan renggang-renggang itu kan dalam konteks, jadi gimana ya? Tindakannya ke kanan, argumentasinya ke kiri, nggak ketemu. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, sholat jarang-jarang itu boleh bagi mazhab-mazhab yang telah aku sebutkan kemarin. Karena mereka mengambil periwayatan dari 2 kompilator hadis. Gitu loh. Ya. Gimana ya, aku harus, inilah dunia kita sekarang, dunia medsos, harus jeli-jeli ngomong, kalau nggak dipelintir sana pelintir sini jadi kacau nanti. Coba aku ulangi lagi pelan-pelan ya. Panji Gumilang sholat renggang-renggang
itu boleh. Ya, aku sudah membahasnya. Aku berdasarkan basic mazhab dan berikut hadis-hadis yang mereka pakai. Oke. Tapi ketika Panji Gumilang sholat jarang-jarang, argumentasinya disandarkan pada Quran yang dia kutip, aku lupa Quran surat apa ayat berapa itu ya. Itu tidak benar. Karena Quran itu yang dia nukil ketika aku cek itu tidak berbicara tentang sholat gitu loh. Ya, paham ya? Paham di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya, inilah bolak-balik harus konfirmasi. Tapi ini jelas ya. Tidak mungkin aku mendukung dia. Dan aku bukan pendukung siapapun. Aku pendukung kebenaran ya. Kalau mau dipaksakan, orang ini baru kemarin kok. Kita sudah 1 tahun yang lalu. Artinya ketika PG belum bicara, kita sudah mengkajinya. Dan sekarang sama kafir digoreng, terus nuduh kita nggak tahu Al-Quran. Lu goblok apa lu yang nggak tahu? ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan lagi. Ya. Gue kaget sampai orang Malaysia aja konfirmasi. Jadi nanti ada yang bilang, wah ini gue seperti ini sudah menjadi sepemikiran. Saya itu tidak sepemikiran dengan siapapun. Ya, tidak, maksudnya tidak dalam dukung-mendukung. Kalau benar ya benar. Salah ya salah. Gitu, ya. Peristiwa-peristiwa ini itu terjadi ya di samping memang maunya itu hanya menyalahkan, bukan mencari kebenaran. Di samping itu ya ada sisi lain, yaitu karena kita membaca ayat itu hanya sepotong-sepotong, ya, hanya sepotong-sepotong, enggak tuntas, ya, enggak tuntas. Hanya dinukil, ya, di Al-Quran surat dinukilnya di sini. Gue mau jelaskan dulu ya. Jadi yang kita kaji ini gimana judulnya? Ini dari mulai Quran surat Al-Haqqah. Ini ya. Al-Haqqah surat 69. Ya, ayatnya itu adalah 38. Lihat ini. Itu seharusnya dibaca sampai 52. Ini loh. Ya. Masalahnya ya, yang menjadi gonjang-ganjing itu mereka hanya membidik yang ke-40. Melepaskan yang 40 ke atas, 40 ke bawah. Ya kacau. Ya. Maka tajuk kita ya memahami ya. Ini sebetulnya sudah 2 kali. Enggak apa-apa lah, kita ulangi ya. Ini. Memahami Quran surat Al-Haqq. Yang dimaksud bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi itu seperti apa? Ini sudah 2 seri loh. Jadi aku sekilas saja ya. Kalau mau lihat lagi ya konfirmasi ke seri-seri yang bukan 2 seri, 2 kelompok seri. 2 kelompok, tiap kelompoknya berseri. Yang tadi itu 4. Yang terbaru berapa seri aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba buka Androidmu. Ya. Buka Androidmu. Ya inilah zaman-zaman keterbukaan informasi, semua informasi yang sampah, informasi yang daging bercampur. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah.
itu kan pakai kata la qaulu rasulin karim, ya. Qaul itu ucapan, ya, qaul, ya. Maka kan begini, hadis, ya, kalau kita mustalah hadis, ya, habis juga ini. Hadis, ya, itu kan menjadi begini, ada yang qauliyah, ya, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ya. Hadis itu begini, qaul itu ucapan, qaul kata-kata, ucapan, pernyataan, omongan, seperti kita pakai omongan. Jadi qaul, makanya qaul itu nanti ini kan wah inilah ya. Makanya belajar tasrif itu juga perlu. Kul itu anunya fiil amarnya. Apa ya? Kata fiil amar kui kata kerja perintah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu tunggal. Ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, kul itu katakanlah dia Allah itu merujukannya ahad, tunggal, satu. Meskipun ada yang menerjemahkan tapi tidak populer terjemahan ini. Katakanlah bahwa dia Allah itu maksudnya pemersatu. Jadi ahadun itu memang bisa satu, bisa pemersatu. Nah, kalau satu seperti yang publik pahami, kita pahami secara mainstream, itu berarti konteks yang dibicarakan eksistensi Allah. Tapi kalau nanti ke terjemahannya ke pemersatu, itu bukan Allahnya, tapi Islamnya. Karena apa? Dengan Islam itulah Allah mempersatukan manusia ini. Cuman kan manusianya yang nggak mau. Kan ada di surat 3 itu, bahwa pada saat itu kalian sudah ada di tepi jurang neraka. Akhirnya kalian dipersatukan oleh tali Allah, ya. Jadi dinullah itu mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani sampai Islam adik bungsunya, itu semua semangatnya menyatukan dalam satu hukum-hukum Allah, bukan hukum-hukum tauhid atau yang lain-lainnya. Jadi semangat dinullah itu bukan memecah belah, justru menyatukan. Cuma yang disatukan itu tidak mau. Sama dengan ketika ada di surat Matius itu, Yesus berkata, ya, aku ingin melindungi kamu seperti anak, seperti induk ayam melindungi anaknya. Kan induk ayam begitu kan? Kalau anaknya masih kecil-kecil kan orang Jawa bilang apa ya? Bukan jongkok gitu, ada di sayap-sayapnya anaknya. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi kalian tidak mau. Mau direngkuh dalam satu kesatuan. Yahudi Israel itu tidak mau gitu. Makanya itu cikal bakal nanti berpindahnya Yerusalem baru. Kalau teman-teman Kristen kita kan Yerusalem baru itu di surga nanti. Kalau kita ya enggak. Yerusalem baru itu ya Mekah Madinah itu. Ya. Beda, ya memang beda. Mereka bilang nanti itu di surga, gue bilang tidak, ngapain nanti, itu sekarang. Karena agama ini aku melihatnya tidak terpotong, tapi dalam satu benang merah. Gitu, ya. Jadi kan mau disatukan sama Yesus, tapi tidak mau. Ya, di Al-Quran juga bilang, seperti aku nukil tadi, pada saat itu Arab bajingan yang di Arab, ya Arab di Arab sana. Ya, itu kalau mereka itu kan pertarungan antar klan itu kan tinggi. Maka dengan tali Allah itu disatukan. Tali Allah ya, disatukan oleh tali Allah. Apa itu? Ya jangan terus dipandang ada tali ke atas, ya jangan gitulah. Ya dengan Islam ini. Ya, dengan Islam ini disatukan. Ya. Jadi semua dinullah itu menyatukan. Bukan
porak-porandakan, memisahkan. Cuman kitanya, manusianya yang nggak mau disatukan, akhirnya terporak-poranda seperti sekarang. Ya, itulah makanya. Cuman kan kalian tidak familiar kalau kul huwallahu ahad itu aku terjemahkan. Katakanlah bahwa dia Allah itu pemersatu. Itu boleh secara logika bahasa, sorab nahwu itu dimungkinkan. Cuman kita hanya menerima satu penerjemahan dan itu menjadi mainstream. Katakanlah bahwa Allah, dia Allah itu satu atau tunggal. Ya boleh juga karena dua-duanya bisa gitu loh. Makanya kalau ribet-ribet, katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya pemersatu. Nah, beres sudah. Dua-duanya kena. Dulu guru Al-Quran tuh Almarhum Gus Manani menjelaskannya begitu. Daripada ribet-ribet, nggak usah ditandingkan, tapi disandingkan saja antara ahadun yang satu dan pemersatu. Maka Allah itu menjadi satu-satunya pemersatu. Jadi eksistensi Allahnya ke bawah, Islamnya juga ke bawah. Islam sebagai tool, sebagai instrumen untuk mempersatukan, yang menyatukan Allah lewat tali Allah itu, lewat dinullah itu ya Islam itu. Gitu. Itu kan pakai kul huwallahu ahad. Kul, katakan. Karena dia menjadi fiilnya menjadi amr. Nah, ini kalau nggak ngerti sorab nahwu ya angel aku jelas no. Itu kul, katapan, ucapan, katakanlah, sampaikanlah, omongkanlah. Nanti di sini pakai kul. Itu ada la qaulu innahu la qaulu rasulin karim. Ya. Tuh Bapak ambilin yang baru tuh, yang baru situ, ya. Aku harus berjibaku menjelaskan qaul ini, ya. Ya. Makanya firman itu juga kan harus yang hitam, yang hitam. Yang hitam itu yang sana mungkin. Ya, itu yang hitam. Alhamdulillah pertahanan spidol kita masih tangguh ya. Jadi aku ingat dengan Pak Budi itu biasanya, Gus, urun beli spidol gitu. Semoga Allah merahmatinya ya, karena beliaunya itu sepertinya orang proyek. Jadi nggak bisa mengikuti kajian kita karena terkendala sinyal ya. Kalau di pedalaman pertambangan atau apa gitu, nggak aku tahu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Budi dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kalian semuanya yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Sehingga kita merasa memiliki bahwa channel ini adalah channel kita bersama. Cuman kita punya tugas masing-masing. Gue yang cuman bisanya ngomong, gue ngomong. Kalian semua yang bisanya bersolawat ya bersolawat. Seperti Pak Budi. Gus, urun untuk beli spidol. Nih ya. Bunda Lia juga pernah kirim. Dan aku heran, Bunda Lia itu pernah kirim spidol itu satu kardus itu salah alamat. Tapi ketika diurus bisa loh, kembali loh. Ya. Jadi itu ngendon tahu ya. Di salah satu jasa pengiriman barang di kota Malangnya. Kalau aku ya kan di Batunya ya. Ya. Kira-kira beberapa kilometer naik. Setelah diurus dengan waktu sekian lama itu sudah karena nggak sampai, akhirnya sampai loh dikembalikan setelah diurus. Artinya barang itu nggak hilang, cuman tertahan gitu ya, gitu. Satu kardus spidol. Oke, kita di sini ya. Itu hadis, itu ada qauliyah, itu ucapan. Maka kul huwallahu ahad. Kul, katakan, ucapkan, sampaikan, omongkan. Nanti fi'liyah, fi'il itu kerja. Kerja itu bukan Kanjeng Nabi kerja. Artinya Kanjeng Nabi mengerjakan itu. Atau Kanjeng Nabi mengucapkan itu. Maka itulah yang disebut hadis, ada qauliyah, ada fi'liyah. Ya. Fi'il itu kan kata kerja, ya. Di sini de fi'liyah, dikerjakan. Kanjeng Nabi nggak ngomong, nggak memberikan qauliyah, ucapan, ya, tapi melakukan. Nah, itu bisa menjadi dasar hukum kalau kita belajar fikih ya, teori hukum Islam ya.
fikih itu begitu. Itu bisa menjadi landasan, atau Nabi mengucapkan tentang itu. Nah, itu sudah menjadi data argumentasi yang valid gitu. Kita fokus ke qaulnya. Qaul itu apa? Ucapan. Ya. Qaul itu ucapan. Sebentar, mana penghapus gue tadi? Jelas ya, qaul itu ucapan. Gini aja. Innahu di sininya ya. Innahu. Gue nggak jago nulis Arabiunnya ya. Ya nanti kalau gue nulis Arabiun juga jago, nanti dikirain ustadz beneran gitu ya. Makanya kalau ada yang komentar tentang Arabiunku, baik tulisan maupun bacaan itu ya sudahlah, dilalui saja. Karena sudah berulang kali aku menjelaskan ya. Di sini bukan tempatnya ngaji untuk pintar-pintar makhraj, bukan. Untuk pintar-pintar nulis, bukan. Tapi di sini adalah ghusul fikr, pemikiran yang kita sedang berdayakan. Ya. Mana tadi? Sesungguhnya innahu ya la qaulu ini loh ya. Aku kasih yang jadi masalah ini. Nah, lihat ini, qaul ya. Lihat itu. Qaulu. Ya. Qaul qaulu. Nah, ini ya. La qaulu rasulin karim. Rasulin karim. Nih loh. Ya. Jadi ya. Kan begini sebetulnya terjemahannya itu begini. Hu itu sebetulnya artinya iya. Seperti ini. Wa innahu li saati itu ada di surat Az-Zukhruf 61. Sesungguhnya dia. Dan sesungguhnya ada waw atop ya. Wa innahu sesungguhnya dia. Jadi innahu sesungguhnya dia. Dia itu makanya di surat itu kan aku merujuk hu-nya itu Al-Qur'an, bukan Kanjeng Nabi Isa. Tapi bagi teman-teman yang percaya Kanjeng Nabi Isa turun lagi, hu-nya itu disandarkan ke Kanjeng Nabi Isa ya. Al-Qur'an bilang ke kanan, kamu bilang ke kiri, jadi nggak connect. Itu hu-nya itu domir hu, kembali lagi ke domir. Domir hu-nya itu ke Al-Qur'an. Nah, sama seperti ini, ya. Sesungguhnya, ya. Wa innahu di sini nggak ada wawunya ya. Innahu ya, sesungguhnya ia. Jadi gini ya. Sesungguhnya ia. Nah, ini loh yang ke Al-Qur'an ini. Hu-nya ini. Ya. Ini ke Al-Qur'an. Jadi dia nggak tekstual. Ya. Sesungguhnya dia Al-Qur'an itu ucapan, qaul, ingat, qaul, ucapan, ya. Ucapan. Ini dia. Nih. Ya. Ucapan, ya. Ucapan Rasul, ya, Rasul ya. Ini ya. Rasul yang mulia. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya dia Al-Qur'an itu ucapan, omongan, perkataan. Apa meneh? Ya. Ucapan Rasul yang mulia, yang digoreng ya oleh kafir-kafir itu di la qaulnya. Nah, itu Al-Qur'an kan ucapannya Muhammad. Ya. Iya bener ucapannya Muhammad. Kenapa? Lihat penjelasan gue. Jangan lu potong di sini, blok, goblok.
Gampangnya gue ngomong, ya jelaslah Nabi Muhammad ucapannya ya Al-Quran. Kalau gue paparkan di sini, Musa, Kanjeng Nabi Musa, ucapannya apa? Ya Torah. Nggak mungkin dia akan menggunakan kitab Betah Jemur Ada Makno, itu kan kitabnya Kejawen, menjadi ucapannya Kanjeng Nabi Musa. Ya nggak mungkin. Kanjeng Nabi Isa, ucapannya apa? Ya mesti Injil. Gak mungkin Kanjeng Nabi Isa terus ucapannya kitab 1000 mimpi, kan gak mungkin. Masa Kanjeng Nabi Isa mau pasang togel? Masa Yesus mau pasang togel? Ya gak mungkin. Nah sekarang Kanjeng Nabi Muhammad ucapannya apa? Ya Al-Quran. Gak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad terus ucapannya Weda atau Tripitaka. Ya gak mungkin. Nah, kita umat Islam, kalau lu sudah ngaku Islam, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, maka ucapan lu itu juga harus Al-Quran. Bukan bursa saham, berapa dolar, berapa kurs rupiah, berapa terus keuntungan bisnis. Ya nggak salah sih, namanya orang usaha untuk hidup ya boleh. Tapi ya Al-Quran itu menjadi ucapan kita sehingga menjadi sandaran kehidupan kita. Mau berbisnis, menjadi karyawan kantor, menjadi apa-apa. Semua dalam kehidupan kita itu berbasis Al-Quran. Diawali dari Al-Quran itu menjadi ucapan kita, kemudian dia akan menjadi landasan ya tindakan kita. Jadi tindakan kita Al-Quran gitu loh. Diawali dengan bagaimana kita jadikan Al-Quran itu ucapan kita. Jadi bukan hanya ucapan Nabi, harus menjadi ucapan yang mengikuti Nabi itu. Itu Al-Quran. Tapi apakah di sini terus Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah? Lain cerita, bos. Dulu. Makanya ya, kan gue bilang kalau baca jangan dipotong-potong. Kafir ini sukanya dia potong terus dia bilang itu orang Islam nggak tahu Al-Quran. Mata lu goblok kui. Ya percuma jadi orang Islam kalau nggak tahu Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gue wanti-wanti loh ya. Kalau lihat-lihat video gue, yang lu pertama kali lihat itu channelnya siapa itu? Karena sekarang, kemarin gue sudah senang, tapi sekarang sepertinya mulai bangkit lagi ya, mau mendiskreditkan gue, ya, nggak ada dukung siapa, enggak. Yang gue dukung kebenaran. Mau Paijo, mau Paidi, mau Tukiem, kalau benar ya gue dukung. Keilmuan begitu. Mau Paijo, mau Tuki, kalau salah ya gue kagak dukung. Jadi benar atau salah itu aja masalahnya. Ya, jangan gue dibawa-bawa ke si Panji itu, ada urusan apa gue kenal aja enggak. Ya. Oke. Jadi ini ya, Kanjeng Nabi Musa ucapannya itu apa? Ya Torah. Kanjeng Nabi Isa ucapannya ya Injil. Kanjeng Nabi Muhammad ucapannya ya Al-Quran. Ditegaskan oleh Al-Quran, innahu la qaulu rasulun karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu ucapan Rasul yang mulia. Nah, cara memahaminya, lu harus baca satu perikop penuh dari surat 69 ayat yang ke-38 sampai 52. Nah, ini perlunya hard copy seperti ini. Kita berterima kasih dengan Depak. Nah, seperti Depak juga gitu. Ketika Depak benar ya harus kita dukung benar. Kalau salah ya kita bilang salah, dan kita harus benarkan kalau berani ngomong salah. Kan begitu. Ini dari perikopnya saja ini sudah mantap. Depak bilang Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Jadi kalau ada innahu la qaulu rasulin, kan bukan berarti Al-Quran itu tidak bersumber dari Allah. Sumbernya juga tetap dari Allah. Gitu loh. Seperti ini perikopnya, Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Bagaimana kita memahami la qaul ucapan itu? Ya seperti ini tadi.
Kanjeng Nabi Musa ucapannya ya Torah, nggak mungkin kitab Betajemur ada makna. Kanjeng Nabi Isa ucapannya ya Injil, nggak mungkin ucapannya itu 1000 mimpi, nggak mungkin. Ya, seperti ini. Gue nukil lagi ya. Jadi Nabi Muhammad adalah Al-Quran Al-Mazlu, Al-Quran yang berjalan. Nah ini bahasa sastra ya. Itu kesempurnaannya seperti itu ya. Rasulullah itu selalu bersandarkan kepada Al-Quran gitu ya. Ya kita berusaha menapak tilasi, tapi kalau seperti Rasulullah ya kita jelas tidak mungkin lah ya. Tapi dia menjadi tujuan kita bisa sebisa mungkin seperti beliau. Karena kan beliau kan guru kita, prototipe kehidupan kita yang dikirim oleh Gusti Allah untuk kita manusia. Semua para nabi seperti itu. Abraham, Musa, Isa, sampai yang terakhir ini Kanjeng Nabi kita. Itu semua para nabi yang dimuliakan oleh Allah itu begitu. Ya. Oke. Jadi sudah maklum bahwa kenapa para nabi itu diutus untuk kita. Ya karena sesuai dengan surat Az-Zariyat surat 6 itu ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu sebetulnya ada yang menyembahku, ada yang beribadah. Beribadah. Kunya itu bukan ke nabinya. Ini nanti kacau lagi. Ya. Kunya itu ke Gusti Allah, ke YHWH. Ya, maka kan gue sudah bilang kemarin di kajian utama kita. Hukum utama itu dari para nabi itu memperkenalkan siapa dia, kalau kata orang Kejawen, sing ngecat Lombok kuwi sapa. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan kita ini siapa? Ya, kita kan sesuatu yang from nothing to something. Itu kajiannya bagus itu. From nothing to something. Nanti kita nothing lagi nanti. Karena kita tidak wal awalu wal akhiru. Gitu. Ya. Kalau di surat An-Nahl kan begini. Ayat yang 36. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, ya. Tugasnya apa? Sembahlah Allah. Bukan justru rasulnya dijadikan Allah. Ini kan kacau ini. Sudah gue jelaskan kemarin. 750 tahun kemudian kalau kita hitung dari Musa, Kanjeng Nabi Musa Yahudi ya, ada sebuah upaya menjadikan Rasul itu sebagai Allah yang kita tahu dengan konsep Tritunggal itu 750 tahun kemudian, dan itu abad ketiga setelah Kanjeng Nabi Isa. Bayangkan ketika Kanjeng Nabi Isa masih hidup dan para murid yang berinteraksi langsung dengan beliau, nggak ada mengangkat beliau yang itu Rasul, yang itu Nabi, terus menjadi Allah. Beliau itu Nabiullah, Rasulullah, bukan Allah. Ya, nah, terus ini ya, dan jauhilah togut itu. Di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara yang telah dipastikan kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan pesan-pesan Rasul itu. Ya, jadi ini nih Al-Quran ini nih, Torah juga, Injil juga, jadi Suhuf juga, oke. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Seutama-utamanya, makanya di Markus 12:29 juga, hukum utamanya itu adalah pengenalan kita akan Allah, akan YHWH. Jangan sampai keliru, jangan sampai kita menyembah selain YHWH atau selain Allah. Jangan utusan Allah kamu jadikan Allah, jangan Nabi Allah kamu jadikan Allah, jangan Rasul Allah kamu jadikan Allah. Kan keblangsak. Itu yang paling utama dari ucapan-ucapan qaul-qaul para Rasul itu. Kan hadisnya sudah pernah aku sampaikan begini. Jumlah nabi itu ada berapa aku lupa ya, 1000 terus 1000 berapa gitu ya, 1025 atau berapa, nanti tolong dikoreksi ya. Seutama-utama, nah ini menunjukkan hukum utama tadi yang di Markus aku jelaskan tadi malam. Yang terucap dari lisan beliau, yang menjadi qaul beliau para nabi itu adalah la ilaha
illallah. Tuh. Jadi dari segini banyak ayat, 6.236 ayat, seutama-utamanya itu tentang la ilaha illallah. Begitu. Itu menjadi ucapan para nabi. Di samping nanti ada hukum-hukum yang lain tentunya ya. Gitu loh ya. Nah, sekarang kalau kita lihat begini ya, aku bacakan karena waktunya sudah hampir limit ya. Lihat perikopnya. Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah. Masalahnya sekarang orang tidak melihat sebelum dan sudah 40, dia berhenti di 40, dia potret Al-Quran itu menjadi ucapan Nabi. Oh, berarti Al-Quran itu ucapan Nabi. Ya iya ucapan Nabi, tapi ucapan yang bagaimana? Ayat ini tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Enggak begitu. Ya, coba kita lihat. Yang ketiga 8. Maka aku Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Bagaimana dahsyatnya itu sumpah. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi Al-Quran ini bukan produknya penyair, bukan perkataan seorang penyair. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan penyair gitu loh. Karena kalau Kanjeng Nabi Muhammad dituduh dia sebagai penyair, maka ucapannya itu syair. Orang Arab itu jago-jago bikin syair. Gitu loh ya. Oke. Yang keempat 2, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan seperti yang diucapkan para tukang-tukang tenung itu. Bukan. Ya, bukan, ya. Nah, ini 4-3-nya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Lihat 4-3-nya. Ya. Sorry, gue kok lompat ya. Gue lompat ya. Sorry, gue baca urutannya, gue ulangi ya, 38 ya. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat ya, dan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ya, Al-Quran itu ya, inahu ini adalah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah ini ya. Kalau dijelentrehno apa dikupas seperti itu. Cuman tekstualnya memang begini. Innahu laqaulu rasulun karim ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ucapan Rasul yang mulia. Ucapan seperti apa? Sudah gue jelaskan ini. Ya. Repotnya mereka hanya membidik di sini, tidak lihat berikutnya. Yang 40. Ya, 41. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Kembali ke sini. Karena apa? Nabi bukan penyair. Gak mungkin yang diucapkan itu syair-syair. Berikutnya 42. Ya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ya, kalau tukang tenung ya jampi-jampi itu. Yang berkorelasi dengan demit-demit dan segala macamnya. Itu lampunya dimatiin sayang. Kamu harus ngerti dong. Kalau sudah siang dimatiin lampunya. Supaya hemat listrik. Ya. Oke. Jam berapa sekarang? Sudah 6:30 ya. Aku simpulkan. Aku percepat dikit ya. Oke. Lihat ini ancamannya ya. Lihat ini ancamannya ya. Lihat ini ancamannya. Kalau gini. 43 lihat. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu ya adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan itu ya, Rob itu ya rujukannya ke Allah semesta alam. Jadi kalau 43 dibaca nggak berhenti di 40. Orang paham bahwa Al-Quran itu ya wahyu Allah, ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, ya memang kan akhirnya menjadi ucapan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita sebagai orang Islam harus menjadi ucapan kita Al-Quran itu. Jadi wahyu dari Allah, ucapannya Jibril, ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan ucapan kita. Gitu loh. Ya.
43, 44. Nah ini lihat ancamannya. Seandainya dia, Kanjeng Nabi, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Ya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, dari mulai ya ayat yang ke-43 sampai 47 los nggak dibaca. Ya, nggak dibaca. Ya, dari yang 43 sampai 47 ini los. Mereka hanya berpusat di 40. Padahal ini sebuah garansi. Al-Quran itu firman Allah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengada-ngadakan, lihat ancamannya. Dan tidak ada satupun yang bisa membela Kanjeng Nabi Muhammad dari ancaman dari Gusti Allah Agung. Itu garansi bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah yang menjadi ucapan Jibril, ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, dan ucapan kita sebagai orang Islam. Gitu loh. Bukan terus, ya itu ucapan Nabi Muhammad, terus ini bukan dari Allah. Ya dibaca yang 43, 47. Ya. Oke, sekarang yang 48. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 49. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakannya. Jadi kalau ada sekarang yang coba mengeksploitasi Al-Quran, dibidik satu ayat, terus dia kapitalisasi, ditembakkan kepada kita sebagai sesuatu yang itu mau menyalahkan atau menyerang. Ini Al-Quran sudah bilang di ayat 49. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Karena dia mau mendustakan Al-Quran. Bahwa dia itu, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Gitu loh. Ya, jadi model-model seperti itu yang gue bilang kemarin, lagu lama, kaset baru gitu ya. Sejak dahulu penentang Al-Quran itu sudah ada gitu ya. Oke, sekarang 50. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Ya. 51 ya. Dan ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Selesai. Di 52. Jadi jangan ini diambil yang 40, yang lain diabaikan. Ya goblok seperti kafir tadi bilang. Dia bilang orang Islam gak ngerti Al-Quran. Ya pangsiun jadi orang Islam kalau gak ngerti Al-Quran. Makanya yang Islam juga jangan goblok. Belajar Al-Quran. Kanjeng Nabi kan bilang, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Ya, kok kamu nggak mau belajar Al-Quran? Jadi kalau ada kafir-kafir bajingan seperti ini, kita bisa memberikan pertanggungjawaban secara intelektual. Ya, karena itu bajingan. Kecuali dia tanya, dia sudah memberikan sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Bahwa orang Islam nggak tahu menahu tentang Al-Quran. Mui mana mui, dia bilang. Berikutnya lagi, ya, dia coba akan membawa-bawa, karena dia komentarkan di kolomku, membenarkan ucapan Panji Gumilang dengan membawa-bawa aku. Padahal gue nggak ada urusannya dengan Panji Gumilang. Waktunya aja berselang 1 tahun kok. Kita sudah bahas itu gitu. Ya, jadi semoga ini bisa dipahami ya. Mana tadi lab gue? Kemana labnya? Nggak tahu labnya pergi kemana ya. Pakai ini aja ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Gue mau gambarkan sekarang grafiknya. Nggak bisa dia kalau nggak pakai yang basah. Yang basah ini. Yang pertama, Kanjeng Nabi Musa itu ucapannya apa? Ya Torah itu ucapannya Kanjeng Nabi Musa. Gak mungkin kitab Betajemur ada makna itu ucapannya Kanjeng Nabi Musa. Injil itu ya ucapannya Kanjeng Nabi Isa. Gak mungkin Kanjeng Nabi Isa itu ucapannya itu buku 1000 mimpi. Gak mungkin. Al-Quran itu ya ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad. Gak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad ucapannya Weda, Tripitaka,
terus buku-buku lain, ya tidak mungkin lah. Ya, gitu kerangka berpikirnya sekarang. Ini ya. Ini Al-Qur'an, ini Allah ya. Mewahyukan Al-Qur'an. Ya. Nanti kurang tinggi juga. Tuh nanti judulnya ini itu ya. Memahami ini nggak usah ya. Ngerti? Berpacu dengan waktu. Ini Allah ya. Sumber dari segala sumber kitabullah bersumber dari sini. Suhuf, Torah, Injil, Al-Qur'an dari sini. Konteks kita sekarang Al-Qur'an. Dia mewahyukan ya kepada Jibril. Ya, ini apa? Wahyu. Mewahyukan, mengomongkan kan nggak pantas. Mengucapkan juga nggak pantas. Ya, karena ini Allah harus ada penghormatan. Mewahyukan, memfirmankan. Ya kan? Makanya pembahasan firman sudah kita bikin habis kemarin ya, supaya dipahami dengan benar. Ya. Itu menjadi ucapan Jibril. Omongan Jibril. Disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya terus terang ya harus menjadi ucapan atau omongan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita Islam, maka itu harus Al-Qur'an itu harus menjadi ucapan kita kaum muslimin ya. Di sini ya umat Islam itu. Kalau kita ngaku Islam ya ucapan kita harus Al-Qur'an. Ini ya, ucapan umat Islam yang bermuara pada tindakan. Setelah ucapan maka harus menjadi tindakan. Jangan lu ngomong aja tapi tidak lu lakukan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad disebut Al-Qur'an berjalan. Karena Al-Qur'an itu semuanya sudah diaplikasikan dalam kehidupan beliau. Ya, dan seutama-utama yang disampaikan oleh para nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad yang diucapkan dari ini itu adalah la ilaha illallah, itu menjadi hukum utama. Jadi kita hanya berbakti, menyembah, beribadah kepada Gusti Allah Agung, kepada Yahweh. Bukan nabi kamu jadikan Allah, itu keblangsak gitu. Bukan rasul kamu jadikan Allah, bukan ya. Konsep tauhid itu begitu pentingnya. Nah, inilah yang harus kalian pahami. Ya. Jadi sumbernya tetap aja, sumbernya ini ya ini sumber wahyu, ya. Diajarkan kepada Jibril, Jibril diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya betul diajarkan ya, atau mengajarkan. Allah mengajarkan kepada Jibril, Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Jadi menjadi ucapan kita. Aku kira sudah cukup clear lah ya. Sehingga kalau ada pernyataan-pernyataan lain itu kamu bisa mensikapinya. Bagaimana cara pandangku terhadap Quran surat Al-Haq 69 ya 38 sampai 52 ini. Seperti ini ya. Dan kalau nanti ada lagi opini-opini yang menggiring mau menggeret-geret aku dengan PG, gue nggak ada urusan sama PG. Urusan gue benar atau salah itu aja. Ya. Itu ya yang aku sampaikan, maka yang aku pesankan tidak jemu-jemunya ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keindahan imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah kita selesaikan. Matur nuwun.